merasa nggak terima sebagai anak Indonesia, kok negara maju kok membuangi sampah ke negara yang berkembang, negara saya Indonesia. River Warrior itu komunitas anak muda yang impiannya itu untuk membebaskan Sungai Berantas dari pencemaran sampah plastik. Di desa-desa yang dekat dengan sungai itu biasanya tidak disediakan tempat sampah oleh pemerintah, tidak disediakan TPS. Jadi masyarakat itu lebih banyak yang membuang sampahnya langsung ke sungai, membakar sampahnya di sungai. Padahal sampah plastik itu sangat berbahaya, karena sampah plastik kalau kena matahari tubruk itu sama barang-barang gitu kan, dia akan memecah, terdegradasi menjadi serpian yang sangat kecil yang ukurannya kurang dari 5 mm, namanya mikroplastik. Mikroplastik itu bahayanya kalau dia sudah di sungai, dia akan menyerap polutan-polutan yang berbahaya seperti deterjen, logam berat, limbah cair. Kemudian mikroplastik itu kan ukurannya sangat kecil, jadi ikan itu tidak bisa membedakan makanannya yang plankton atau mikroplastik gitu kan. Jadi dia langsung makan mikroplastiknya, kemudian ikannya akan dimakan oleh kita, dan kita akan memakan mikroplastiknya juga, yang bisa menyebabkan banyak sekali dampak kesehatan. Ya, saya sering banget ditanyain sama teman-teman saya, kamu kenapa sih kok kalau ke sekolah bawa botol sendiri, bawa tempat makan sendiri? Padahal kan enak, udah disediain plastik gitu kan. Ya, saya tinggal jawab kalau sampah plastik itu berbahaya dan bisa mengancam masa depan kita sebagai anak muda. Jadi setiap hari saya takut-takuti mereka, saya ancam mereka, saya beritahu tentang apa bahaya sampah plastik sekali pakai. Jadi ya, teman-teman saya sekarang banyak yang mengurangi plastik sama seperti saya. Saya, tim River Warrior dan juga tim Ekoton, kami sudah pernah melakukan demo di depan kantor Bupati Gresik untuk stop makan plastik. Ya, mirip dengan kurangnya plastik sekali pakai. Kemudian di alun-alun Mojokerto, kemudian juga kita melakukan pameran sampah plastik impor di sekolah SD, SMP, dan juga SMA. Dan karena sekarang sedang ada pandemi, jadi kita tidak bisa aksi langsung keluar rumah. Jadi saya melakukan membuat petisi untuk mengurangi plastik sekali pakai, membuat donasi, dan juga membuat akun Instagram yang menyebarkan informasi-informasi tentang bahaya sampah plastik, namanya info.music. Teman-teman bisa cek ya nanti. Yang pertama, 2019 itu saya mengirim surat ke Presiden Donald Trump yang masih menjadi Presiden Amerika. Kemudian saya mengirim ke Angela Merkel di Jerman. Kemudian Menteri Scott Morrison Australia. Kemudian ke Amerika lagi. Itu Mei itu yang waktu ada kiriman sampah plastik dari Medan itu. Jadi kan pabrik kertas di Indonesia itu mengimpor sampah kertas dari negara-negara maju. Amerika, New Zealand, Australia, Jerman, Kanada, Inggris. Dan akhirnya mereka itu mereka itu ternyata menyelundupkan sampah plastik berbahayanya ke dalam sampah kertas yang akan dikirim ke Indonesia. Kan kayak dicetak kotak gitu kan mas, luarnya itu kertas tapi dalamnya itu full plastik gitu. Nah kemudian sama pabrik kertas itu tetap diolah, dibersihkan gitu kan. Terus sampah kertasnya diambil untuk pembuatan kertas seperti karton, kardus, koran. Kemudian yang plastiknya itu dibuang ke desa-desa kecil di sekitar pabrik kertas. Nah yang paling besar itu ada Desa Bangun, tempat pembuangan sampah impor terbesar di Jawa Timur. Nah waktu itu saya diajak ayah saya jalan-jalan ke Desa Bangun. Ya, kita melihat sendiri kalau banyak sekali tumpukan-tumpukan sampah plastik yang ada di depan rumah masyarakat Desa Bangun. Nah kemudian ya saya merasa nggak terima sebagai anak Indonesia, kok negara maju kok membuangi sampah ke negara yang berkembang, negara saya Indonesia. Kemudian saya mengirim surat ke Amerika itu kan, ya isinya untuk saya tidak mau negara saya dibuangi sampah plastik yang mereka gunakan gitu kan, yang mereka hasilkan. Dan
juga saya menceritakan bagaimana kondisi desa Bangun atau desa-desa yang tercemar karena telah mengolah sampah plastiknya negara-negara maju. Soalnya kan sampah plastik yang mereka buang ke sini itu tidak diolah, tapi malah akan membuat lingkungan kita tercemar gitu. Jadi setiap hari airnya kotor, tidak bisa digunakan untuk mandi, tidak bisa digunakan untuk minum. Kemudian udaranya juga sangat kotor gitu kan. Ya, kemudian saya juga meminta agar mereka stop mengirim sampah plastik ke Indonesia. Kemudian yang terakhir juga meminta agar mereka itu mengambil kembali sampah yang telah mereka hasilkan. Nah, sampai sekarang ketiga suratnya itu sudah dibalas semua. Kalau yang Amerika, dia tuh lebih kayak menyalahkan pemerintah Indonesia gitu. Karena pemerintah Indonesia sudah menerima sampah plastik yang mereka hasilkan, yang mereka buang. Kemudian yang Jerman sama Australia itu dia mau agar tidak mengirim sampah plastik lagi ke Indonesia dan juga akan memperketat pengawasan di pelabuhan mereka. Ya, masih sangat buruk. Soalnya di rumah saya sendiri, kan rumah saya di Wringinanom, di Gresik yang paling selatan, yang paling jauh dari Gresiknya gitu kan. Jadi kita tidak disediakan tempat sampah oleh pemerintah gitu. Oh, ada sih, kita sudah ada TPS di Wringinanom, tapi banyak di desa-desa tetangga itu mereka tuh masih kayak membuang sampahnya ke sungai atau membakar sampahnya gitu kan. Padahal itu sangat berbahaya. Padahal sangat kan? berbahaya, dan kalau plastik dibakar itu dia akan menyebabkan gas-gas racun yang tidak akan hilang gitu. Ada dioksin itu abunya itu akan jatuh ke tanah, kemudian akan dimakan oleh ayam-ayam liar. Kemudian telurnya itu mengandung dioksin yang kadarnya sangat tinggi. Kemudian membakar plastik juga bisa menyebabkan melepas gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Ya, pesan saya agar kita mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Itu satu-satunya cara yang paling efektif untuk mengurangi dampak pencemaran plastik pada lingkungan kita. Jadi ada 6 plastik yang harus kita kurangi. Yang pertama ada tas kresek, kita harus membawa tas sendiri dari rumah. Kemudian botol plastik, jadi kita harus membawa tumbler sendiri dari rumah, dan juga mengurangi membeli minuman-minuman yang berbotol plastik. Kemudian sachet, bahan-bahan untuk memasak, untuk bersih rumah tangga, itu lebih baik jangan pakai yang sachet, lebih baik beli yang botol yang banyak. Kemudian popok dan softtek ya, itu banyak sekali penggantinya. Kita bisa menggunakan popok kain. Kemudian sedotan itu juga sangat berbahaya. Jadi kita lebih baik tidak usah menggunakan sedotan atau menggunakan sedotan stainless atau bambu. Dan juga yang terakhir adalah styrofoam. Jadi kalau kita mau beli jajan, kita harus membawa tempat makan sendiri. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi lingkungan kita nanti di masa depan. Walaupun kita sekarang sudah tahu sendiri kan, lingkungan kita saat ini sudah sangat tercemar dan tidak dipedulikan. Jadi kita lah sebagai anak muda, satu-satunya cara untuk bisa menyelamatkan lingkungan kita nanti.